akan melangsungkan tur serta konser. Di antaranya ada band heavy metal Burger Kill yang akan melangsungkan tur Eropa akhir bulan Juli nanti. Berikut kabar selengkapnya spesial untuk pemirsa Showbiz. Band metal nomor wahid Indonesia akan kembali melangsungkan tur Eropa akhir Juli mendatang. Bertajuk Roar of Chaos European Tour 2022, Burger Kill akan mengguncang banyak negara di Eropa, di antaranya Belanda, Hungaria, Republik Ceko, hingga Jerman. Nah, kita ada undangan di salah satu festival metal di Jerman. Nama festivalnya Wacken Festival. Dan sebetulnya undangan ini sudah dari tahun lalu ya, Pak ya. Ya karena kita sekalian berangkat ke Wacken Festival juga. Kan tanggung juga kalau misalnya kita udah pergi jauh-jauh cuma di satu tempat aja kan. Akhirnya kita coba juga kontak-kontak juga ke teman-teman di di tempat situ, di area situ, sekitar situ. Akhirnya ada beberapa negara juga yang bisa provide kita untuk ngejalanin tour di sana sekalian gitu. Band yang kini digawangi Agung Helfrog, Ronald Alexander Rajahaba, Puput Aceh, dan Ramdan Agustina juga akan tampil di panggung bergengsi Wacken Open Air Jerman. Wacken Open Air sendiri merupakan festival musik heavy metal terbesar yang rutin diadakan setiap tahun. Sebelumnya tahun 2015, Burger Kill pertama kali diundang manggung di Wacken Open Air. Tampil dalam festival musik metal terbesar merupakan mimpi semua personil, termasuk salah satu pendirinya almarhum Eben. Undangan untuk manggung di Wacken Open Air 2015 tentu nggak lepas dari pencapaian Burger Kill di skala internasional saat itu. Mereka sempat tur di Australia, serta manggung di Soundwave tahun 2019 dan Big Day Out tahun 2010. Bahkan tahun 2019 berhasil masuk pasar Amerika lewat turnya yang bertajuk Andamantin American Tour 2019. Sebagai band metal yang sudah 20 dekade lebih eksis di dunia underground tanah air, pergantian personil bukan menjadi hal yang baru. Namun, adaptasi yang baik dan menyatukan ideologi bermusik adalah hal yang wajib diterapkan. Jadi setahun pertama main sama Burger Kill tuh tekanannya tuh gila banget, apalagi pas pertama manggung ya. Pertama kali manggung tuh di Cimahi 2016. Di Bandung Sonic Fair itu sampai salah, bahkan itu mainnya sampai salah, jadi sempat skip saking manggungnya under pressure. Jadi udah lama banget manggung di luar kepala, tiba-tiba main sama Burger Kill harus konsen banget, berusaha nggak bikin mistake tapi malah bikin mistake yang gede. Jadi itu pressure-nya gila banget. Kalau gua pressure-nya lebih ke lagu BK yang udah banyak banget sih, terlebih ada 5 album sih. Jadi ya lebih PR-nya ngafalin lagu, terus nggak hanya sebatas ngafalin sih, maksudnya pattern vokalnya, terus range pitch-nya harus yang lebih tinggi. Itu lebih adaptasi di hal-hal seperti itu sih yang lumayan bikin PR lah gitu. Sama pembawaan di panggung juga. Kalau di band yang sebelumnya kan lebih tenang, diam di satu tempat. Kalau BK emang tipikal musiknya kan harus aktif ya, mondar-mandir. Nah itu kan lebih ke stamina juga. Lebih ke itu sih penyesuaiannya. Pembukaan tur Eropa Burger Kill akan digelar di Rotterdam, Belanda pada 27 Juli, dilanjut Budapest, Hungaria pada 29 Juli, Praha, Republik Ceko di 30 Juli, Wacken the Metal Nation Jerman pada 1 Agustus, dan ditutup di Amsterdam, Belanda pada 8 Agustus. Bagi generasi pecinta musik yang lahir pada tahun 60-70-an pasti mengenal 3 nama besar ini. Yap, Faris RM, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono. Generasi ini bisa dikatakan beruntung karena mengalami musik era 80-an di usia remaja.
Era ini dikenang sebagai masa di mana berbagai genre musik saling melahirkan karya terbaik, fenomenal, dan sedang mencapai puncak kejayaannya. Di industri musik Indonesia, Deddy Dukun, Faris RM, dan Mus Mujiono adalah musisi, vokalis sekaligus pencipta lagu yang karya-karyanya everlasting, tetap dicari dan dinikmati hingga di era teknologi 4.0 seperti sekarang ini. Ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Bahkan tidak jarang, banyak artis milenial yang mencoba melahirkan kembali karya-karya musik bernuansa 80-an. Dari gejolak cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekadar sayang padamu? Ada kabar gembira nih pemirsa showbiz. Kolam Ikan Creative Communications mempersembahkan konser musik menyatukan 3 legenda, Faris RM, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono. 29 Juli 2022 di Balai Sarbini, Jakarta. Buat saya yang jelas saya rasakan adalah bahwa kembali bertemu dengan publik secara berhadapan, secara face to face, itu kami rasakan kami syukuri sebagai satu bentuk kembalinya kami bisa berinteraksi langsung dengan penonton. Semua jadi satu sesuai dengan tema ini bahwa kita berkumpul jadi satu, itu baik fisik kita, baik energi kita, baik rasa rindu kita, rasa kangen kita terhadap penonton atau fans kita, itu bisa terpenuhi gitu dengan acara ini, semua jadi satu. Ya, saya menambahkan ungkapannya Om Faris, Om Mus. Di sini kita bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu serta mencoba sesuatu untuk musik Indonesia, untuk menonton musik Indonesia, untuk penggemar kita khususnya. Dan kita nanti jumpa langsung di sana. Kita sama-sama bisa nyanyi bareng dan kita bisa foto bareng nanti di sana. Kita jumpa di sana nanti. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Bertajuk Semua Jadi Satu. Menyatukan ketiga nama besar ini dalam satu konser musik di satu sisi menjadi tantangan agar tak sekedar menjual nostalgia. Dengan menampilkan beberapa gimmick dan aspek surprise yang dikemas dalam set panggung dan penampilan yang elegan dan fresh. Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Yang pasti kami membawakan hanya hits, ya, hanya hits, ya, karena itu yang ditunggu kan, gitu. Tapi kami mencoba membuat presentasi yang mungkin berbeda, artinya baik dalam aransemen musik maupun dalam penyajian. Seperti kami bilang tadi gitu, kami tidak akan turun dari panggung selama konser itu berlangsung gitu. Kami bertiga tidak akan turun gitu. Yang pasti penonton akan melihat bukan hanya kami menyanyi gitu. Tapi kami akan memperlihatkan bagaimana persahabatan kami bisa bertahan karena masyarakat, karena publik gitu ya. Dan bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa inilah bentuk satu generasi yang pernah melahirkan karya-karya yang langgeng, yang masih relevan didengar sekarang, yang masih menginspirasi generasi-generasi sekarang. Ketiga legenda ini akan menampilkan beberapa karyanya yang pasti sudah banyak dikenal dan mewakili album hits mereka. Sebut saja masih ada Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya, Keraguan, percayalah kasih, untukmu karena ku berjanji selamanya sehingga
Barcelona, sebagai pengikat rindu. Akan ku kenang selalu cintaku di Barcelona. Sakura, Arti Kehidupan, Kini telah tiba di sisimu selamanya. dan tanda-tandanya. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Pasti sudah tidak sabar nih pemirsa Showbiz untuk nonton konsernya.